Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Sabang sampai Merauke. Mari kita doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, sebangsa dan setanah air dimanapun. Mari kita doa bersama. Cinta kasih sayang untuk negeri kita yaitu Indonesia. Mudah-mudahan di Indonesia sakit lahir, sakit batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah waskurillah, kedatangan tamu dari Jakarta ke Malang ke Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Alhamdulillah menambah wawasan, menambah keyakinan, menambah saudara. Ya, monggo Gus David, alhamdulillah ketemu. Aduh ya Allah, mantap, ya luar biasa. Sampaikan kepada teman-teman atau sahabat saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan doa bersama berkah dan hidayah Allah. Amin amin. Ya. Ini ngomong-ngomong Bah, Ya. Boleh nggak nanya nih? Boleh. Tadi Abah udah bawa-bawa mengenai Anies, ya kan? Ya. Mengenai Prabowo, ya. mengenai Ganjar. Ya. Kira-kira siapa sih presidennya? Wah, itu yang tahu asli orang tasawuf, nggak mungkin dibongkar. Sorry saya, semua minta doa kepada saya, tetapi saya harus bagaimana? Ya mendoakan semua. Kalau saya membuka Rusia, lain kayak lulusan akademi Sarkup, sarjana kuburan. Makanya tadi banyak ngilu-ngilu dan sebagainya, saya senyum. Berarti kamu kesiangan ke saya. Sebelum ini tuh darah datang. Siapanya? Ya utusan-utusannya. Wah, kamu kesiangan ke saya. Gufron dilawan, kesiangan kamu itu. Betul nggak? Betul betul. Loh iya. Tapi Mbak Gufron, iya. Yang pertama-tama saya ngucapin terima kasih. Iya. Terlepas dari itu adalah kewajiban, iya, ataupun ini menjadi budaya, iya, tapi terimalah hormat saya, iya, bahwa Mbah Gufron masih meluangkan waktu dan masih menyiapkan tenaga untuk doa bersama demi negara kita. Iya, alhamdulillah. Ya kan? Kalau bukan Abah Gufron yang mau tiap hari ngoceh di depan YouTube ini, iya, untuk mengajak seluruh umat menjaga NKRI maupun Pancasila. Iya. Aduh, kesian juga nih. Lah ya iya, kan? karena ini bukan kemarin sore, ini udah tahunan ini. Ya, jadi orang ngilo-ngilo Gufron ya senyum saya. Senyumnya apa? Sedangkan yang disuruh oleh calon-calon sudah nyampe ke saya semua. Anda sampai ngilo-ngilo apa tujuannya? Yang Rusia siapa yang jadi presiden, wakil presiden, saya tahu. Masa saya harus diumumkan? Mahal harganya. Betul nggak? Tahun dulu aja saya nggak dihiraukan, apalagi sekarang. Sorry saya. Betul atau tidak? Ya saya sih nggak bilang betul atau enggak. Mbah Gufron bisa mancingnya ini. Saya tahu benar. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden, iya, Pak Gufron sudah tahu bahwa Pak Jokowi bakal jadi presiden. Paham, ya kan? Iya. Cuma pertanyaan saya, kenapa sekarang Pak Jokowi udah jadi presiden, Pak Gufron kagak dipanggil ke istana itu? Saya tidak menentukan pengen jadi itu jadi ini. Saya pengen jadi rakyat yang serakyat-rakyatnya. Bukan itu soal jabatan, Pak. Saya juga tahu, Pak. Iya, Pak paham. Gufron bukan tipikel manusia yang kepengen cari jabatan. Iya. Tapi kemarin-kemarin saya juga dengar Pak Gufron ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada presiden. Ya mungkin di forum ini kebetulan kita buka, ada yang mendengar, ya kan? Ya. Dan bisa menghubungi Pak Gufron. Ya. Mudah-mudahan penyampaian Pak Gufron ini bisa menjadi manfaat buat negara kita. Ya, amin. Ya kan? Saya sih nggak kepengen ikut campur untuk buka atau ngedengerinnya, tapi saya karena tahu, ya kan?
Bukannya saya pengen ngajarin Pak Gufron supaya jadi tim sukses beliau atau Enggak. siapa-siapa, bukan Pak. Enggak, Tapi saya kan gini, Agus, saya akan menyampaikan kepada Bapak Presiden, antara saya dengan Bapak Presiden, bahkan saya ketemu dengan tangan kanan kirinya Pak Anies, tangan kanan kirinya Pak Prabowo, disampaikan saling doa pidoa, saya gitu. Sama Pak Ganjar pun sama. Saya tidak ada ABCD, tidak. Yang penting Indonesia ini selamat damai. Gitu. Tapi saya pengen menyampaikan ke Bapak Pak Jokowi ada sesuatu gitu loh. Tapi ini kok sulit kata saya. Oh nggak apa-apa. Barangkali nanti bisa tahun mana nggak tahu, itu urusan Allah. Tapi diri saya sudah membantu negara Republik Indonesia. Betul nggak? Banyak kejadian-kejadian pengen saya mendamaikan. Jadi saya bukan cari kekisruhan. Makanya keluarga saya sampai ditandatangani oleh Bapak Presiden Soekarno sama Bapak Presiden Soeharto. Sampai keluarga saya, kakek saya dipindahkan tadinya di Bandung, ditaruh di Pahlawan, yaitu di Cikutra. Alat-alatnya ditaruh di Museum Angkatan Darat Siliwangi. Masa saya jadi pengecut? Ya enggak. Bagaimana Indonesia ini menjadi Indonesia selamat gitu loh. Enggak, saya enggak ada kepikiran saya pengen jabatan, pengen itu, pengen ini. Pengen tenang, rakyat tenang, negara tenang, pemerintah tenang, semua tenang. Tapi di situ manunggal Indonesia. Betul nggak? Jadi ada ekonomi kerakyatan Pancasila untuk rakyat. Jadi disebut ekonomi kerakyatan Pancasila. Gitu. Kenapa? Kalau kita nggak begitu, akhirnya bagaimana? Tapi jangan dijiplak loh, dipakai ini. Karena ini kewajiban untuk negara Republik Indonesia. Betul atau tidak? Betul Pak, betul. Amin, amin. Jadi saya ini pengen ketemu dengan Bapak Presiden pun susah. Kenapa kalau ketemu dengan Nabi Khidir atau pengen dengan Rasulullah ternyata gampang, dengan tirakat. Itu pun proses, sama dengan Bapak Presiden proses. Tetapi kenapa? Atau saya nggak ketemu lewat YouTuber, lewat doa, dia pasti mendengar. Karena tidak ada sangkutan apa-apa bagaimana Indonesia itu sejahtera. Oh kok pengen ketemu? Karena saya ini ada di dalam hati pengen ketemu. Gitu Pak David, Gus David. Betul, betul. Ya. Tapi dalam kesempatan ini Mbak Gufron, kebetulan sini banyak yang jadi saksi juga, saya juga sebagai saksi. Ketika Pak Abah Gufron ke Jakarta, pernah saya dicari Pak Abah Gufron sehingga saya ketemu Pak Abah cuma ngucapin satu, ini Pak David bakalan ada kasus nih, tapi di daerah Batam, saya nggak tahu sebelah mana benar, ternyata Rempang, ya kan? Iya. Ternyata Rempang. Jadi hari ini saya dipanggil, saya dipikir saya pengen ditanya masalah Rempang lagi. Saya ternyata Abah Gufron tidak berpihak kepada Rempang, tidak berpihak pada investor dan tidak berpihak kepada siapa-siapa. Cuman Mbak Gufron pengen cerita bahwa akan ada terjadi hal yang seperti itu. Iya. Sayangnya hal seperti itu tidak kesampaian didengar sama orang atas. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kesampaian kan mungkin ini nggak terjadi. Iya. Makanya saya banyak mau menyampaikan tapi tidak ditunjukkan. Jadi saya mau ke sini malah dibelokin, mau ke sini dibelokin. Kalau saya bayar uang dari mana? Pondoknya pun gratis, Gus David. Betul, orang kere. Betul. Makanya ngelep doa aja sampai diilo-ilo, sampai orang gak percaya. Makanya saya tenang, santai. Betul atau tidak? Betul, betul. Makanya hari ini kehadiran saya menjadi saksi daripada Abah Gufron. Buat saya nggak ada kepentingannya, Bah. Kenapa saya datang ke sini? Karena Abah cerita tentang Rempang, Batam, dan hari ini saya dipanggil, wah mau dicerita apa lagi nih ya kan, saya dengerin. Jadi kalau lagi waktu itu
masalah ini Abah sempat sampein sampai ke atas mungkin nggak terjadi nih, Bah. Ya kan? Iya. Jadi Insya Allah. saya terima kasih juga kepada Abah Gufron yang rajin dengan doanya, ya kan? Iya. Yang selalu istighfar dan segala macam. Dia dapat petunjuk dan penglihatan bahwa negara kita akan terjadi begini, cuman penyampaiannya nggak sampai ke sana. Iya, makanya saya dipenot-penot. Dan ada lagi lebih dasar. Makanya. Nah ini saya yang ditakutkan. Dengan lewat acara ini, iya. Dan kebetulan saya hadir jadi saksi di sini, iya. Ya kan? Mungkin ungkapan Pak Abah Gufron yang selama ini terpendam tidak kesampaian, dengan adanya live hari ini, besok lusa ada yang menghubungi Pak Abah Gufron, ya kan? Sehingga Abah Gufron punya kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang petinggi kita, ya kan? Amin. Sehingga negara kita ke depannya ini akan lebih aman lagi dan lebih sejahtera. Amin. Makanya saya ngomong ke Gus David waktu di Jakarta, masuk ke sini, saya ini disimpan karena saya petunjuk hidayah. Orang nggak ngerti, nggak paham bagaimana menjalankan toreko, bagaimana menjalankan manakib. Kita harus sampaikan ternyata kejadian beraneka ragam. Kalau ini tidak benar-benar ulama menyampaikan, mau siapa mau menyampaikan, Gus David? Betul. Betul atau tidak? Betul. Kalau masalah Bapak Presiden ini pihak yang ini saya sudah paham. Sudah tahu siapa yang jadi siapa. Saya sudah tahu. Tetapi ini untuk Republik ini Indonesia atau rakyat yang keseluruhan, kenapa bisa jadi begini? Gitu loh. Makanya saya memberanikan diri karena petunjuk Allah, petunjuk tirakat saya di laut, saya harus nyampaikan ke Bapak Presiden, tetapi di situ nggak bisa. Sampai penurunan bendera pun saya masuk ke Istana Merdeka itu. Betul. Ya. Jadi, tapi saya itu pengen menyampaikan, biarpun dikasih 5 menit aja nggak jadi masalah. Bukan minta itu ini atau minta proyek, enggak. Saya akan menyampaikan sesuatu. Gitu Gus David. Ternyata nggak bisa, akhirnya saya pulang ke Jawa Timur. Iya. Gitu. Jadi Pak Gufron jangan kecil hati. Enggak. Ya kan? Saya dari dulu enggak tetap kecil. Semangat demi NKRI. Iya. Ya kan? Iya. Mudah-mudahan live kali ini didengar oleh petinggi-petinggi. Iya. Atau makanya gini, maaf. Insya Allah yang dengar Pak Jokowi langsung, iya. Ya kan? Makanya Panglima ke sini, Pak Hadi ketemu dengan Pak Tito. Saya bilang, Pak Hadi, nanti Pak Hadi sudah pensiun, nanti Pak Hadi jadi menteri. Wah, yang benar. Lihat. Saya bilang ke Kiai Maruk Amin, Kiai, nanti Kiai bakal jadi wakil presiden. Masa? Sok, kata saya, bikinlah saya surat atau bikinlah nama huruf, dikasihkan ke Kiai Maruk Amin sampai dibacakan di depan Pak Jokowi. Jelas nyata. Betul atau tidak? Betul, saya minta apa-apa? Enggak dapat hadiah ini. Mau masuk pun susah, kata saya juga. Gitu. Makanya saya deketin terus Pak Abah Gufron, ya kan? Enggak. Mudah-mudahan saya dibisikin. Ya. Siapa presiden 2024, ya kan? Ya kalau memang ini didengar dan ditonton oleh Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi. Yang presiden tahun 2024 ya Gufron. Kenapa? Karena berani mendoakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya betul. Betul nggak? Amin. Nggak ikut kanan, nggak ikut sini, kiri dan kanan. Kalau kini assalamualaikum, ke sini assalamualaikum, ke sana mana? Oh ternyata Pancasila. Betul atau tidak? Betul. Amin. Gitu. Gitu. Betul nggak? Mudah-mudahan. Amin. Rencananya Mbah Gufron dikabulin. Amin. Ya kan? Ya. Dan bermanfaat buat Republik ini. Amin. Dan sekali lagi saya mewakili teman-teman atau sahabat-sahabat saya di luar sana, yang katanya non Muslim, ya kan? Ya. Mengucapkan terima kasih kepada Abah Gufron. Walaupun Abah Gufron adalah Muslim, tapi dia selalu ngedoain. Dia tidak melihat yang didoain ini Muslim maupun Kristen atau Nasrani atau Katolik atau yang lain, semuanya sama.
Abah Gufron ingin mengajak kita berdoa bersama, ya kan, demi NKRI dan Pancasila. Ya kan? Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abah atas Ya. kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Tapi Abah sekali lagi saya cuma minta satu, Bah. Ya. Bisa gak Abah Gufron buka lagi Al-Quran ini jawabannya untuk Republik? Bisa gak Abah Gufron buka lagi Al-Quran ini jawabannya untuk Republik? Bisa. Nah coba Abah. Ya kan? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Ya, ini ditutup dulu. Ya, kita ngobrol dulu. Ya, sebelum kita ini. Karena kita ini sangat penting. Saya ini mendoakan jangan sampai menyekat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini doa bersama. Makanya banyak orang yang selalu menjelekin. Kalau saya dijelekin gimana ya udah biasa. Karena pondoknya kecil, nggak punya apa-apa. Makanya gratis, apapun gratis. Makanya banyak yang nggak senang. Karena apa? Ya kegratisannya itu. Betul nggak? Nah, itu saya yang dari tadi saya tanya, ya. Bah. Ini pesantren Abah sama staf-staf Abah ini semua dikasih makan pakai apa nih, Bah? Ya pakai beras. Pakai beras kan kudu ada duitnya, Bah. Loh, warung banyak. Ngomong-ngomong, ada nggak sih donatur tetap di sini, Bah? Alhamdulillah tidak ada. Biasanya alhamdulillah itu banyak. Ini alhamdulillah nggak ada. Ya, Mudah-mudahan didengar oleh saudara-saudara kita dan rekan-rekan kita atau sahabat kita di luar, ya kan? Amin. Saya yang aja terpanggil hatinya untuk bantu pesantren apa? Unik Nusantara Pancasila, silakan menghubungi panitianya. Nanti jangan lupa panitia kasih nomor rekening, ya kan? Kalau memang mau dibantu kirim ke rekening ini, ya kan, agar bisa dimanfaatkan oleh Abah Gufron. ya. Tapi maaf, ini bukan iklan, bukan minta-minta atau gimana. Tapi kita ini saling menyadari. Makanya saya itu berdoa. Saya cinta kasih sayang segalanya. Jangan sampai kita ini cari iklan. Enggak, saya lillah. Makanya bagaimana mendoakan Indonesia. Ini kan kita beraneka ragam. Kita jangan ngilo-ngilo dulu, baca dulu dong. Betul nggak? Betul, betul, Pak. Mungkin Gus David tahu ini keluarga ini kan datang kepada saya. Ya, di Jakarta maupun di Semarang, Betul, maupun di Jogja. Pan itu ini atau di Solo atau di Jakarta, kebanyakan di Jakarta ketemuan ini minta doa restu kepada saya. Ini tiba-tiba mengilo-ngilo saya piye ini. Betul nggak? Makanya saya tertawa. Berarti Anda itu kesiangan. Betul atau tidak? Masa saya harus laporan ke Pak Anies, harus laporan ke Pak Prabowo, harus laporan ke Pak Ganjar. Betul atau tidak? Janganlah kita dibaca dulu sebelum ngomong. Dibaca dulu sebelum ditulis. Siapa sih Gufron itu? Betul nggak? Betul, betul. Nah, tapi perlu juga, Abah. Gimana? Abah bisikin ke anaknya Abah no. Yang di sono, Abah. Ya kan? Suruh kemari itu anak Abah. Oh iya nanti Ya kan? nanti itu dibisikin siapa presiden ke depan. Wah, Ya kan? Gufron yang berani mendoakan dari Sabang sampai Merauke. Itu aja. Berarti Ya. Abah Gufron udah tahu siapa presidennya. Ya kan? Makanya dia paham. doain. Siapa aja nanti yang coblosannya pasti tahu se-Indonesia. Betul atau tidak? Gitu. Kita buka Qur'annya. Iya, buka Qur'annya, Bah. Apa jawabannya Al-Quran Ya. tentang Republik ini? Oh, kita buka ya. Ya, buka. Ini Quran loh. Nanti dikira jiplaan lagi. Ya, Dikira hoak. Hoak. Dikira gimana aja. Nah, ini kita buka ya. Bismillah. Ya. Ya. Ini Al-Quran dibuka oleh Abah Gufron tanpa dilihat dan tanpa dipilih-pilih. Ayatnya maupun ini coba dibacakannya ya Arab gundul nih, ya kan? Saya nggak bisa bacanya. Yang gondrong aja saya nggak bisa baca, apalagi yang gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat An-Naml. Nah ini karena memang ini di Quran kuno dulu, tulisan tangan, ayatnya itu cuma ditandai, nggak ditulis angka. Ini biar dilihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Jadi ini kalau di konteksnya dengan Republik sekarang,
Ini kalau dikaitkan dengan firman Allah yang dibuka oleh Abu Yamamah Ghufron, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air hujan ke muka bumi untuk menghidupkan bumi yang sebelumnya telah mati. Artinya yakin di sini akan ada kesejahteraan yang sangat luar biasa. Waduh, amin 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 amin. Nah, ayat Kalau ini kata orang Nasrani mujizat nih, Pak. mujizat. Mujizat. Ya anggap mungkin lagi kering, lagi apa sekarang, tapi ini Allah pasti akan menurunkan air hujan yang mana air hujan ini fungsinya fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Jadi akan menghidupkan bumi yang sebelumnya telah mati. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasmaun, dan ini adalah di antara tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang mampu untuk memperhatikannya atau mendengarkannya. Amin. Yakin sejahtera nih Indonesia. Jadi buat para pemirsa, Ayatnya An-Nahl ayat 65. Dicatat monggo. jadi buat para pemirsa yang tadi dengar yang dibacain ayat Al-Quran ini untuk negara kita, dan kabarnya kabar baik banget. Baik, alhamdulillah. Ini bukan akal-akalan Abah Ghufron, dan Al-Quran ini dibuka cuman dibetek aja gitu. Betul. Kalau kata orang Betawi, ya kan? Dibetek langsung dibaca. Hebat, hebat. Dan perlu diketahui para pemirsa, ini Quran ini adalah hadiah dari Gus David yang diberikan kepada Pondok Uni. Kasih tepuk tangan buat Gus David. Padahal beliau dapat kitab ini belinya ratusan juta, Gus David itu. 250 juta ya. Dan ini memang asli tulisan orang-orang ulama Nusantara terdahulu, dan ini tulisan tangan. Luar biasa. Era Wali Songo Pak ya. Dan ini masih terbuat dari kulit. Monggo kalau mau dilihat. Nah ini ayatnya, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ard ba'da mautiha inna fi dzalikal ayatan liqaumi yasmaun. Jadi inti substansi dari ayat ini adalah bumi yang sudah mati, tanaman yang sudah mati lain sebagainya, kalau Allah sudah menurunkan hujan pasti hidup kembali. Artinya menuju Indonesia yang maju. Amin, 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus David, tinggal diteruskan Gus David sama anak-anak. Itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.